Saat Ryuji ingin menyamperin Nagisa, Nagisa pun langsung pergi dengan motornya cuy. Dan episode kali ini pun tamat. Video ini mengandung konten spoiler film yang mengandung Halo cuy, gimana puasanya nih? Lancar? Balik lagi nih. Nah, kali ini gue bakal ngelanjutin episode yang ketujuh nih cuy. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, subscribe dulu cuy. Oke? Tanpa banyak cincong, langsung aja skuy deh. Episode 7 ini diawali dengan diperlihatkannya seluruh siswa yang sedang bengong satu sama lain karena tidak adanya pelajaran di kelas cuy. Dan ternyata gurunya sedang tertidur pulas cuy. Lalu si Jima pun berusaha membangunkan guru tersebut dengan cara berteriak. Dan hasilnya guru itu pun kaget cuy. Lalu si Jima bertanya kepada Eikichi kenapa dirinya melamun. Dan Eikichi pun menjawab bahwa dia sedang memikirkan apa yang akan ia lakukan ke depannya nanti. Karena saat ini dirinya sudah dewasa. Dan untuk mencairkan suasana kelas, Eikichi pun bertanya kepada Shinomi Fujisaka. Nah, kita panggil dia Shinomi aja kali ya cuy. Kalau Fujisaka kayaknya laki banget namanya cuy. Oke, lanjut. Eikichi bertanya, "Hei Shinomi, bagaimana kalau kita pacaran?" Lalu Shinomi pun langsung menampar Eikichi. Dan Eikichi pun malah tertawa sambil berbicara bahwa ini hanya bercanda cuy. Lalu Shinomi bertanya balik ke Eikichi dengan berkata bahwa, "Bagimu, aku itu apa?" Lalu Eikichi menganggap Shinomi seperti adiknya sendiri cuy. Scene berpindah di sebuah bengkel. Di sana terlihat Ryuji yang sedang benerin sebuah motor. Lalu datanglah bos atau teman bengkelnya yang bernama Masami. Lalu Masami menanyakan kabarnya Eikichi. Dan Ryuji pun memberitahu bahwa kita nggak bisa selalu bersama. Karena semua orang akan tumbuh menjadi dewasa cuy. Lalu Ryuji pun berkata kepada Masami bahwa dia melihat hantu dengan motor yang bertempelkan logo Midnight Angel. Lalu Masami berkata bahwa Midnight Angel sudah benar-benar lenyap dengan indah. Saat Ryuji ingin bertanya lagi, Masami pun langsung membentak Ryuji lalu pergi meninggalkannya. Di sini terlihat Ryuji kembali ke tempat di mana Nagisa bekerja. Saat Nagisa nyamperin Ryuji, Ryuji pun langsung bertanya kepada Nagisa mengenai apa hubungan Nagisa dengan Midnight Angel. Lalu Ryuji pun membentak Nagisa. Dan di sini terlihat Nagisa nampak kebingungan apa yang dikatakan oleh Ryuji. Dan dia pun bersedih cuy. Lalu Ryuji pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Nagisa karena sudah salah paham dengannya. Dan akhirnya mereka berdua pun makan bersama di kafe tersebut cuy. Dan di sini terlihat mereka berdua sudah mulai ada perasaan satu sama lain. Scene berpindah di suatu tempat. Terlihat di sini geng dari Midnight Angel mendatangi dua orang gangster. Dan di sini terlihat Nagisa yang mengetuai Midnight Angel tersebut cuy. Lalu Nagisa berkata bahwa kami tidak butuh banyak geng di Shonan. Lalu Nagisa pun langsung memukul salah satu anggota gangster tersebut. Dan berkata bahwa hanya ada satu geng saja di Shonan, yaitu geng Midnight Angel. Dan memberitahu bahwa hantu telah bangkit kembali. Lalu Nagisa pun memukuli salah satu geng tersebut dengan sukacita cuy. Lalu datanglah polisi di TKP tersebut yang menginterogasi teman dari salah satu geng tersebut. Namun saat ditanyakan, anggota geng itu tidak mau memberitahu siapa yang memukuli temannya itu cuy. Karena dia tidak mau terlibat dengan Midnight Angel. Lalu datang lagi polisi yang satu lagi. Nah, polisi yang satu ini tugasnya untuk memberantas para gangster-gangster yang ada di Shonan. Dan ketua polisi tersebut adalah Enatsu. Enatsu pun turun tangan untuk menginterogasi gangster. Sambil berkata bahwa kalau kau tidak memberitahu, Shonan akan semakin kacau. Dan akhirnya geng tersebut mengakui bahwa yang mendatanginya adalah geng dari Midnight Angel. Lalu Enatsu pun juga tidak percaya sama seperti Masami. Dan mengatakan bahwa Midnight Angel sudah lenyap. Scene berpindah di sekolah. Lalu datang Makoto yang membawa berita bahwa Midnight Angel telah bangkit kembali layaknya hantu. Lalu di sini si Jima menjelaskan bahwa Midnight Angel diambil alih oleh generasi kedua, lalu menjadi kacau. Dan generasi kedua dari Midnight Angel ini diketuai oleh Kamishima, Toshiki, dan Akutsu Junya. Lalu mereka berdua malah berantem dan Akutsu Junya pun mencoba membakar Kamishima.
Lalu Katsuyuki pun bertanya kenapa dulu Midnight Angel sempat menghilang. Lalu Makoto pun menjelaskan bahwa itu semua karena Onibaku yang menghancurkan Midnight Angel. Sini berpindah di atap sekolah. Di sana terlihat Eikichi dengan guru di sekolah tersebut. Dan di sini guru itu meminta rokok dengan Eikichi. Dan Eikichi pun memberikan rokok dengan koreknya juga, coy. Enak banget ya ada guru kayak gini. Dulu pas sekolah, gua kalau ngerokok aja harus ngumpet dulu cuy di kamar mandi. Lah ini dengan begitu santainya cuy, guru minta rokok sama muridnya. Bener-bener dah guru idaman. Amazing. Saat guru itu selesai membakar rokoknya, ia pun langsung ngantongin koreknya Eikichi cuy. Dan Eikichi pun terlihat agak kesal. Namun ia tidak enak untuk meminta koreknya dari gurunya itu cuy. Gua kira di Indonesia doang yang banyak curantrek, ternyata di Jepang juga cuy. Dan di sini Eikichi bertanya kepada guru itu, pada saat SMA, apakah kau menemukan hal yang kau inginkan? Lalu guru tersebut pun menjawab bahwa mengenai hal itu aku tidak bisa memberitahukan secara cuma-cuma. Karena pada masa-masa muda itu tidak boleh ditemukan jawabannya dengan mudah cuy. Keren juga nih kata-kata si guru ini cuy. Mantap. Guru tersebut pun memberitahu Eikichi bahwa kalau kau sepenuh hati jalani hidup, maka kau akan temukan jawabannya. Scene berpindah di suatu stasiun. Di sini terlihat Katsuyuki sedang berdebat dengan salah satu anggota geng, dan mereka dari geng Satsuriku. Lalu Shinomi pun menahan Katsuyuki dan memberitahu bahwa mereka itu berbahaya dan lebih baik kita pergi saja cuy. Lalu datanglah ketua geng tersebut bernama Kamishima. Dan Kamishima ini berkata bahwa Katsuyuki adalah anjingnya Onibaku. Kini Kamishima pun mengenali Shiomi. Dan saat Katsuyuki ingin mengajak gelut si Kamishima ini, Shinomi pun menahannya dan mengatakan bahwa dia adalah Kamishima Toshiki dari Midnight Angel dan kau takkan bisa menang melawannya. Namun di sini Katsuyuki tetap kekeh ingin bergelut. Lalu Kamishima mengajak Katsuyuki untuk bergelutnya di jalur kereta cuy. Dan di sini Katsuyuki mental karena takut tertabrak kereta cuy. Dan Kamishima pun memenangkan pertandingan tersebut tanpa harus menyentuh Katsuyuki. Bener-bener monster dah Kamishima ini. Mantap. Lalu Shinomi berkata bahwa iblis dari Shonan telah bangkit. Scene berpindah di rumah Nagisa. Di sana terlihat Ryuji yang sedang menunggu Nagisa. Lalu Nagisa datang sambil membawakan minum untuk Ryuji. Dan Nagisa pun pergi lagi untuk mengambil kue. Dan di sini saat sedang menunggu Nagisa, Ryuji malah memandangi suatu benda yang sangat disukai oleh laki-laki cuy. Tiba-tiba datanglah kedua orang tuanya Nagisa. Dan di sini ayahnya Nagisa memberitahu bahwa Nagisa dulu sering bertemu dengan pria yang suka motoran dan menjadi tahanan. Dan setiap pulang ke rumah dia selalu berlumuran darah cuy. Dan kepribadiannya seolah-olah berubah. Dan ibunya Nagisa pun berkata sepertinya dia sering dihadapkan dengan hal-hal yang mengerikan cuy. Lalu terdengarlah teriakan dari Nagisa. Dan Ryuji pun langsung mencari Nagisa keluar. Saat tiba di garasi, di sana Ryuji melihat motor yang dinaiki Nagisa saat di pantai yang bertempelkan logo Midnight Angel. Lalu datanglah Nagisa dan langsung memukul Ryuji dengan stick baseball cuy. Dan secara tiba-tiba Nagisa terlihat pusing sambil berkata kepada Ryuji untuk menjauhi dirinya. Dan di sini Nagisa berkata bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Dan dia bilang juga di dalam dirinya Nagisa ada dirinya yang lain. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Nagisa memiliki dua kepribadian cuy. Yang dimana pribadinya dia yang lain adalah roh jahat yang memasuki dirinya. Lalu Nagisa pun berubah lagi menjadi roh jahat dan memberitahu bahwa dia adalah ceweknya Akutsu Junya. Dan datanglah kedua orang tuanya Nagisa dan Nagisa pun langsung memukulnya cuy. Dan Nagisa pun berkata bahwa aku ini bukanlah Nagisa, tetapi aku ini adalah Yasa. Di sini kita tahu bahwa roh jahat yang merasuki tubuhnya Nagisa bernama Yasa, yang dimana Yasa itu dulunya adalah salah satu anggota geng Midnight Angel yang telah meninggal dunia coy. Lalu di sini terlihat Ryuji yang sedang kesakitan karena dipukuli oleh Nagisa, dan di sini terlihat Ryuji yang sedang flashback ke belakang, yang dimana di sini Ryuji sedang berbicara dengan ketua sekaligus pendiri Midnight Angel generasi pertama. Dan di sini ketua geng tersebut bernama Bang Masaki, yang menjelaskan bahwa sekarang Midnight Angel bukanlah lagi malaikat, sedangkan sekarang Midnight Angel sudah berubah menjadi iblis cuy. Dan di sini Bang Masaki berkata kepada Ryuji bahwa hanya kalianlah yang bisa mengatasinya. Kalian yang dimaksud Bang Masaki di sini adalah Onibaku, yaitu Ryuji dan Eikichi.
Dan Masaki bilang bahwa Onibaku adalah kombinasi yang sangat bagus dan kalianlah yang akan melindungi Sonan. Di sini terlihat Enatsu mendatangi sekolahnya Ekichi. Saat di kelas datanglah kepala sekolah dan langsung memberitahu bahwa Katsuyuki dikeluarkan dari sekolah tersebut karena Katsuyuki telah membuat onar saat di stasiun. Dan di sini Ekichi pun tidak terima dan membela Katsuyuki. Lalu datanglah Enatsu sambil menendang bangku sekolah, cuy. Namun Katsuyuki berkata bahwa dia pantas keluar dari sekolah ini. Lalu kepala sekolah tersebut pun berargumen bahwa kalian semua itu adalah sampah masyarakat. Dan manusia seperti kalian itu hanya akan menghancurkan negara ini, cuy. Gurunya Ekichi pun bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul kepala sekolah tersebut. Dan berkata bahwa karena kaulah mereka seperti ini. Dan itu terjadi karena kau tidak memperhatikan mereka dengan seksama, cuy. Lalu guru itu pun dipecat. Saat keluar dari kelas, guru itu dikejar oleh Ekichi. Dan Ekichi berkata bahwa aku telah menemukan apa yang ingin aku lakukan. Lalu guru itu pun bertanya, apakah itu? Dan Ekichi pun mengulangi perkataan guru tersebut saat di atap sekolah kemarin, cuy. Yaitu bahwa aku tidak bisa mengatakan jawaban itu dengan mudah. Dan mereka berdua pun saling senyum satu sama lain, cuy. Lalu datanglah Ryuji yang memberitahu bahwa dia ingin ingat awal pertemuan mereka berdua yang mempunyai janji bahwa sebelum bubar mereka berdua akan berduel. Namun sebelum itu dia berdua harus melindungi Sonan terlebih dahulu, cuy. Sini berpindah di sebuah penjara dan di sini terlihat seseorang yang baru keluar dari penjara tersebut dan dia bernama Akutsu Junya. Dan dia pun sudah dijemput oleh Nagisa yang sedang berubah menjadi Yasa. Dan Akutsu pun berkata bahwa aku telah kembali, Yasa. Dan Akutsu pun langsung naik ke motor dan langsung memeluk Yasa atau Nagisa. Dan episode 7 ini pun sama, cuy. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya, cuy. Oke, karena episode 8 adalah episode terakhir dari series ini, cuy. Yang dimana episode terakhir tuh pasti paling seru, cuy. Jadi tunggu aja ya, oke. Thank you, cuy. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.